Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan kedua ini kita akan membicarakan keterkaitan ilmu sosial dan perilaku, yaitu khusus topik pada perubahan sosial dan perilaku. Saudara-saudara mahasiswa pasca sarjana Universitas Malahayati yang saya banggakan, kalau kita berbicara masalah perilaku manusia tentunya, kita harus membedakan dua hal, yaitu perilaku individual dan perilaku kelompok. Perilaku individual yaitu perilaku yang melekat secara permanen pada individu sebagai orang yang sedang melakukan lakon kehidupan. Sementara kalau perilaku kelompok adalah perilaku bersama yang bisa saja terjadi berbeda antara perilaku individunya dengan kelompoknya. Anda bisa lihat bagaimana perilaku kelompok pada waktu terjadi crowded dalam demonstrasi, di mana bisa saja secara individual perilaku individunya tenang, biasa, kalem, tetapi begitu masuk ke wilayah kelompok, dia akan berubah menjadi perilaku kelompok yang itu merupakan semacam kesepakatan bersama yang tidak tertulis terwujud dalam kegiatan mereka dalam menghadapi atau berhadapan dengan respon-respon dari luar. Baiklah, caption berikutnya kita akan lihat secara tajam apa itu perubahan sosial dan perilaku. Dilihat dari transformasi dalam masyarakat. Saudara-saudara, perubahan sosial dan perilaku merujuk pada transformasi dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi, berperilaku, dan menyikapi lingkungan mereka. Dan dalam hal ini ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perubahan sosial dan perilaku. Dan perubahan ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, baik individual, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Jadi lebih luas lagi dari yang kita definisikan pertama tadi. Untuk itu kita lihat caption berikut. Saudara-saudara, ada beberapa faktor dan contoh perubahan sosial dan perilaku itu. Kalau kita lihat dari aspek teknologi, mau tidak mau saudara-saudara, perubahan perilaku karena kemajuan teknologi itu berdampak luas kepada perilaku personal atau individual maupun kelompok. Contoh lain yang dapat kita angkat di sini, karena kemajuan teknologi seperti internet, media sosial yang Anda genggam setiap saat itu mempengaruhi cara orang berinteraksi atau mendapatkan informasi. Perubahan sosial yang terjadi karena teknologi ini juga dapat menciptakan perubahan dalam struktur sosial. Misalnya mempengaruhi cara bisnis atau cara pendidikan. Beberapa tahun yang lalu kalau Anda ingin makan pisang goreng, sebelum teknologi maju seperti sekarang, Anda harus keluar rumah, ganti baju, start mobil atau motor, menghabiskan waktu di jalan, bermacet ria. Sekarang Anda cukup tekan nomor tertentu dan Anda bayar dengan cara tertentu,
apa yang Anda pesankan datang pada beberapa saat saja. Ini menunjukkan teknologi yang begitu menguasai kehidupan kita hari ini dan ke depan. Masa lalu kalau kita makan bersama di restoran dengan keluarga, akan terjadi interaksi yang meriah, bahkan riuh. Tapi sekarang Anda lihat, orang pesan makanan sesaat berbicara kemudian senyap. Mereka hanya ada pada tempat yang sama tetapi tidak pada dunia yang sama. Mereka terhubung dengan orang-orang di luar sana, di luar kelompok itu. Ini menunjukkan bahwa pengaruh teknologi terhadap perubahan individu maupun kelompok yang begitu luar biasa. Sekarang suami istri bisa saja marah atau sedang berselisih paham, tidak nampak di permukaan secara verbal. Tetapi di gadget mereka sedang beradu argumentasi dan sebagainya dan sebagainya. Itu pengaruh teknologi. Lalu bagaimana dengan pendidikan? Jelas nanti kita akan bicara di ekornya sana. Teknologi, perubahan pada pendidikan. Saya singgung sekarang teknologi dengan pendidikan itu sekarang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Bahkan menurut saya seperti halnya dua muka telapak tangan. Muka pertama teknologi, muka yang berikutnya adalah pendidikan. Caption berikut, kalau kita lihat bagaimana dengan ekonomi. Dengan ekonomi, tadi sudah saya singgung, dengan pasar. Perubahan perilaku kondisi yang seperti sekarang ini, kondisi ekonomi berubah begitu cepat. Terutama pola konsumen. Kalau ada dulu buku induk pada saudara-saudara di Fakultas Ekonomi, Consumer Behavior, itu buku sucinya orang manajemen dan konsumen. Ternyata buku itu sekarang sudah tertinggal. Kenapa? Karena tabiat konsumen sekarang sangat berbeda. Kenapa? Karena perubahan sosial yang melanda ekonomi mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi cepat sekali terjadi. Kenapa? Karena perubahan struktur pekerjaan, perubahan distribusi itu menjadi sangat fatal di dalam sistem ekonomi kita. Nah, saudara-saudara, kalau di sistem ekonomi, tadi yang saya sudah singgung juga di atas, tabiat konsumen menjadi semacam core dari perubahan perilaku manusia. Kenapa saya katakan begitu? Karena tabiat konsumen itu sangat tergantung dari stimulus pasar yang disampaikan secara digital kepada semua calon konsumennya. Dulu Anda kalau ingin belanja harus pergi ke pasar. Sekarang tahun-tahun terakhir 2022, 2023 saya punya data, hampir setiap bulan pasar Bambu Kuning yang dulunya menjadi ikon Tanjung Karang pada waktu itu dan Bandar Lampung pada umumnya secara masif sekarang tutup perlahan. Bahkan pada waktunya nanti pasar itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena pasarnya sudah bergeser kepada era digital. Saya ingat tahun 10 tahun yang lalu saya diundang oleh Bank Indonesia untuk bicara futuristik pelayanan services pada bank. Saya katakan next time bank itu tidak ada lagi. Yang ada hanya satpam dengan mesin yang memberi pelayanan. Pada waktu itu banyak peserta yang tertawa dan saya dilabeli agak kurang sehat barangkali Bapak ini. Ada yang bilang begitu. Tapi sekarang itu menjadi kenyataan. Dan pegawai bank
bukan pegawai idola masyarakat saat ini. Kenapa? Karena dia secara masif akan diwakili atau digantikan oleh sistem yang baru dengan perilaku yang baru. Termasuk di dalamnya adalah interupsi dari teknologi terhadap distribusi. Berikutnya kalau kita perhatikan, tentunya ini semua akan mendorong adanya budaya baru atau terciptanya budaya baru. Etika baru, norma baru di dalam sistem kehidupan masyarakat. Itu tadi perubahan perilaku. Kenapa? Karena akan terjadi perubahan sosial yang bersifat global sifatnya. Pada waktu yang lalu saat perkuliahan, bukan bimbingan tertentu atau ujian tertentu, ada dosen yang keberatan mahasiswanya bicara aku. Dia menuntut saya. Dosen ini sebenarnya dia hidup dengan budayanya, tidak dengan budaya sekitarnya. Generasi Z yang sekarang mahasiswa semester 1 Universitas Malahayati itu banyak generasi Z. Mereka lebih akrab menggunakan kata aku daripada saya. Dan dosen harus memaklumi itu. Bukankah aku dan saya itu equivalent atau sama, equal. Ya. Hanya saja barangkali budaya yang ada sekarang belum bisa menerima kata aku itu. Tetapi kita sebagai orang yang berbudaya dan bereksplorasi pada bidang pendidikan, kita harus terbuka. Etika itu mengalami perubahan. Tentunya moralitas individu juga mengalami perubahan. Nah, kenapa? Karena sekarang eranya era global, bukan lagi istilah dalam media sosial, bukan lagi yang terkenal sekarang netizen, bukan citizen. Zaman dulu itu citizen, sekarang netizen. Apa bedanya? Citizen itu cakupannya hanya warga negara di mana negara itu berada. Kalau netizen itu warga negara global. Jangan kaget, nanti di 2030 keluarga di Indonesia ada bapak dan ibunya di Jakarta atau di Indonesia, anak-anaknya satu di Eropa, satu ada di Australia. Dan mereka tidak perlu datang menjumpai orang tuanya. Cukup kalau kangen seperti kita ini, buka aplikasi, kita bisa berjumpa. Dan tidak harus menggunakan ongkos yang paling besar. Itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Dan peperangan ke depan, kalau itu ditarik kepada perang global, itu akan terjadi dengan perang teknologi. Contoh yang baru terjadi di muka kita, Israel yang punya Iron Dome menutupi negaranya bisa jebol dengan teknologi Hamas. Itu teknologi. Berapa lama mereka mempelajari? Saudara-saudara, 5 tahun mereka mempelajarinya itu. Apa yang bisa menjebolnya? Tekniknya seperti apa? 5 tahun. Terowongan di bawah yang panjangnya sampai berkilo-kilo itu juga digagas 5 tahun yang lalu oleh mereka. Kenapa? Itu perang teknologi, mengubah budaya. Caption berikut, saudara-saudara, suka tidak suka, mau tidak mau kita bicara perubahan sosial, perubahan perilaku adalah dengan demografi. Demografi yang katanya Indonesia ada pada generasi emas itu, menurut saya paling utama yang harus disiapkan oleh generasi sekarang adalah bukan hanya bonus demografinya, tetapi perubahan perilaku penduduknya
itu harus sudah disiapkan. Sudah harus disiapkan. Saya sangat tertegun ada potongan caption dari seorang mantan Menteri Perhubungan kita dulu, kepala kereta api kita dulu. Beliau jalan-jalan ke Inggris, ada tiang listrik tahun 53 baru sudah didirikan. Dan sekarang tiang listrik itu yang sama dialiri listrik tertentu dengan cara tertentu untuk cas baterai mobil listrik yang ada di sana. Bayangkan, tahun 53 itu mereka sudah menggagas. Kalau kita mungkin jadi proyek dulu itu. Nah, ini adalah bonus demografi, perilaku anak-anak generasi Z di tahun 30, 35, 40 akan terjadi perubahan yang luar biasa. Dan kalaulah, saya ingatkan melalui forum ini, kalaulah Indonesia tidak memiliki kekuatan ideologi untuk mengikatnya, maka generasi ini punya peluang untuk bercerai-berai. Dia tetap KTP-nya Indonesia, tapi tinggalnya entah di mana. Nah, apakah mereka tetap memiliki nilai-nilai keindonesiaan? Ini adalah tugas Anda sebagai penerus saya untuk tetap mempertahankan nilai-nilai keindonesiaan pada perubahan demografis yang bersifat massal. Karena nantinya migrasi akan terjadi secara massal dan tidak ada yang mendorong kecuali individu itu sendiri. Bayangkan di Lampung sekarang, anak-anak muda Lampung sekarang yang sekolah di luar negeri terutama Australia itu sudah di atas 10.000 orang data statistiknya. Gara-gara kemarin yang ribut, ada anak muda Lampung yang memperingatkan gubernur, akhirnya dilacak berapa sih sebenarnya jumlah orang yang ada di sana. Tidak main-main, tidak kaleng-kaleng istilah sekarang, ada 10.000. Dan itu merupakan orang-orang pandai. Mereka menerima generasi berikutnya yang ingin sekolah tidak harus melalui lembaga-lembaga biru. Cukup mereka, datangin mereka, mereka akan membantu. Dan ini menciptakan budaya baru bagi mereka. Sektor yang terkena di samping itu adalah kesehatan, di samping pendidikan. Pelayanan publik di bidang kesehatan, suka tidak suka, mau tidak mau akan dituntut menjadi lebih baik lagi. Dan tuntutan itu tentunya saudara-saudara tidak mudah begitu saja kita terima. Karena apa? Perubahan-perubahan sosial yang berkaitan dengan ini sangat-sangat luar biasa. Bayangkan ekonominya orang itu baik, dia akan memilih rumah sakit mana yang dia akan kunjungi. Saya berseloroh pada waktunya nanti barangkali orang akan mati juga memilih tempat. Saya akan mati di sana. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena perubahan mindset, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan itulah adalah impact dari demografi. Caption berikut, saudara-saudara, pendidikan. Saya tidak menyinggung lagi banyak. Pendidikan saya sudah singgung tadi sebelumnya. Sekarang kita tidak perlu baca buku dengan mendatangi perpustakaan dengan berdebu atau dengan sistem yang macam-macam. Anda buka saja laptop dengan e-book, Anda bisa baca buku gratis di mana-mana. Bahkan melalui forum ini saya minta saudara-saudara mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi tidak harus bersusah payah membukain buku-buku induk itu. Anda buka saja sistem yang ada di hadapan Anda, itu akan bisa terbuka semua. Cuman satu permintaan saya, Anda harus jujur. Karena dosa yang tak berampun di dunia perguruan tinggi atau di dunia akademik adalah plagiarisme. Itu dosa tak berampun. Plagiarisme itu ada dua, ada plagiarisme pure, plagiarisme, ada yang self plagiarisme. Self plagiarisme itu punyanya sendiri, dikopi lagi sendiri. Itu dalam dunia akademik tidak boleh. Dia harus menyebutkan
Jadi umpamanya saya punya tulisan tahun 2021, Sujarwo 2021. Saya itu copy lagi sekarang. Ya saya harus sebut. Walaupun itu saya yang bicara, saya yang nulis, saya harus sebut Sujarwo 2021. Nah itu yang disebut konsekuensi dari pendidikan di dunia yang berubah seperti ini. Jadi kejujuran pada dunia pendidikan sangat dituntut. Karena pilihan-pilihan yang sangat terbuka di dunia pendidikan sekarang sudah tanpa batas. Berikut, caption berikut adalah yang sedang ramai sekarang, politik. Perubahan perilaku, Anda bisa lihat bagaimana politik bisa mempengaruhi perubahan perilaku luar biasa pada warganya. Tadinya sebelum nyalon DPR kalem, kalau nggak ditegur, nggak noleh. Sekarang karena dia nyalon DPR perlu orang, belum ditegur sudah negur duluan. Itu perubahan. Itulah perubahan. Ya. Nah, transformasi seperti ini itu terjadi secara masif manakala orang akan berebut dengan kekuasaan. Maka saya tulis banyak tulisan-tulisan saya yang berkaitan dengan bagaimana orang mendewakan kekuasaan di dunia politik. Apakah itu haram? Oh enggak, itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena apa? Struktur kekuasaan akan mengubah struktur masyarakat terberubah, nilai-nilai akan berubah. Maka nilai-nilai itu akan mengikuti bagaimana mekanisme dinamika politik yang dominan pada waktu itu. Saya kira itu kita simpulkan di terakhir, caption terakhir, saudara-saudara, perubahan sosial dan perilaku adalah fenomena yang kompleks dan saling terkait. Faktor-faktor tersebut sering saling mempengaruhi dan menciptakan dinamika yang berkelanjutan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, saya mengutip pendapat Selo Sumarjan, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Saya kira itu mudah-mudahan membawa keberkahan apa yang saya ucapkan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.